Halo guys, welcome back to my YouTube channel Destri ID. Pada sesi kali ini, Destri akan menceritakan alur cerita film dari film yang berjudul The Wave. Apakah ada yang udah nonton? Bagi yang udah nonton ataupun belum nonton, boleh banget mantengin alur cerita yang Destri ceritain ini sampai akhir ya. Sebelum itu, boleh dong aku minta like-nya, subscribe, dan follow Instagram aku di Destri_19 atau link yang ada di description box, and let's be friends! Film The Wave merupakan film yang diangkat dari sebuah kisah nyata terkait tsunami yang melanda Norwegia pada tahun 1934. Film ini dirilis tahun 2015 dengan sutradaranya adalah Roar Uthaug. Dan secara ringkasnya, film ini menceritakan tentang tsunami setinggi 80 meter yang melanda daerah Geiranger, Norwegia, yang disebabkan oleh runtuhnya celah sebuah gunung. Nah, bagi kalian yang menyukai atau ingin menonton film yang bertemakan bencana alam atau bertahan hidup di tengah bencana yang melanda, film ini menjadi salah satu rekomendasi buat kalian, utamanya yang suka happy ending. Nah, oke. Kisah film ini diawali dengan seorang ahli geologi, Christopher Eckert, yang diperankan oleh aktor Christopher Joner sedang menikmati masa-masa hari terakhirnya bekerja dan tinggal di Geiranger, Norwegia, karena ia akan dipindah tugaskan ke Stavanger. Nah, rencananya Christian ini akan pindah ke sana keesokan harinya bersama keluarganya. Jadi Christian memiliki keluarga yang terdiri dari istri yaitu Jude, putra pertamanya bernama Sondre, dan putri kecilnya yaitu Julia. Seperti keluarga pada umumnya, keluarga Christian merupakan keluarga yang harmonis meskipun kadang-kadang ada perbedaan pendapat dan ketidaksukaan anak terhadap ayahnya terhadap keputusan yang diambil. Di hari terakhir Christian di kantornya, di mana kantor Christian ini bertugas untuk mengawasi pergerakan dari celah sebuah gunung. Jadi ada sebuah gunung di daerah itu yang memiliki celah, dan celah ini mengalami pergerakan setiap harinya, meskipun sangat kecil, akan tetapi diprediksi akan runtuh suatu saat nanti. Karenanya adalah kantor Christian ini untuk mengawasi pergerakan atau keanehan dari gunung dan nantinya mengambil tindakan dan memberi alarm tsunami ke masyarakat setempat. Di hari itu, terjadi keanehan di mana air tanah di gunung tiba-tiba menyusut tanpa diketahui sebabnya. Christian merasa ada yang janggal, akan tetapi teman-temannya, utamanya bos Christian yaitu Arvid, merasa bahwa itu bukanlah hal yang besar dan perlu dikhawatirkan. Ia meminta Christian untuk fokus pindahan saja. Nah, Arvid berargumen seperti ini karena tidak terdeteksi pergerakan yang mencurigakan dari celah gunung, dan gunung itu sudah diawasi bertahun-tahun tapi tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Christian dan kedua anaknya akan berangkat menuju kapal untuk pindahan, sedangkan sang istri masih tetap di Geiranger dan akan menyusul di hari berikutnya karena mendapat sip jaga di hotel saat itu. Di tengah perjalanan, Christian teringat dengan kejanggalan kemarin dan seperti mendapat pencerahan dalam renungannya, dia menyadari bahwa menyusutnya air tanah menjadi pertanda akan runtuhnya celah gunung itu. Christian membatalkan perjalanannya ke kapal dan menuju ke kantornya. Ia meminta kedua anaknya untuk menunggu di mobil. Christian memanggil rekan-rekannya dan juga bosnya. Dia menjelaskan bahwa air tanah yang menyusut menunjukkan bahwa air tanah itu menemukan celah baru atau kelonggaran baru lainnya sehingga terdeteksi menyusut. Celah baru itu menandakan ada bagian gunung yang sudah melonggar dan ini tidak terdeteksi secara darurat karena celah gunung bergerak setiap harinya, tapi dalam skala yang kecil. Dikarenakan adanya yang melonggar di tengah tersebut, apabila terus-menerus mendapatkan tekanan dari bagian gunung bagian atasnya, maka celah itu akan runtuh dan tsunami setinggi 80 meter akan terjadi. Rekan Christian mulai mempercayai Christian dan akhirnya Christian dan Jacob, salah satu rekannya, mengecek langsung ke lokasi celah dan turun ke bawah untuk melihat hal aneh apa yang terjadi. Di sana mereka mendapati terdapat saluran yang putus dan ini sangat mencurigakan dan mengkhawatirkan. Christian meminta bosnya untuk menghidupkan alarm akan terjadi tsunami. Akan tetapi bosnya ragu karena hal itu akan merusak pariwisata dari Geiranger, terlebih tsunami yang dimaksud masih perkiraan dan belum pasti.
Christian yang kalah suara dari rekan-rekannya ini pun kesal, tetapi terpaksa harus menerima keputusan bosnya. Ia kembali ke mobil dan mendapati kedua anaknya tidak ada di sana. Anaknya meninggalkan surat bahwa mereka ke tempat ibunya bekerja. Istri Christian marah dengan Christian karena Christian meninggalkan anaknya begitu lama di mobil dan hanya berdua. Karena di luar plan, di mana rumah mereka sudah kosong, karena rencananya Christian harusnya pindah hari itu, akhirnya Sondre tidur di hotel, sedangkan Christian dan Julia memilih ke rumahnya karena mereka ingin menghabiskan hari terakhir di sana di rumahnya. Menjelang sore, Christian masih khawatir dengan celah gunung itu. Ia menelpon ke kantornya dan mendapati kabar bahwa terjadi kontraksi yang tidak lazim di beberapa bagian celah. Nah, Christian mulai panik dan mengambil buku-buku geologinya yang menunjukkan catatan-catatan bencana alam sejenis yang sudah terjadi. Ia pun menyadari bahwa setiap runtuhan yang akan terjadi selalu diawali dengan kontraksi. Christian menanyakan di mana Arvid. Ternyata Arvid dan Jacob sedang menyusuri celah gunung itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Christian dengan segera meminta mereka untuk segera pergi dari sana karena gunung akan segera runtuh. Dan benar saja, terjadi guncangan di gunung tersebut dan batu mulai runtuh. Arvid melepaskan pengait pegangannya dan disambungkan kepada Jacob, sembari berucap bahwa pengait ini tidak akan mampu memegang mereka berdua untuk bertahan. Alhasil, ketika runtuhan berjatuhan, Arvid terjatuh dan tewas. Christian meminta Margot, rekan perempuan di kantornya ini, untuk menghidupkan alarm tsunami. Dan Margot melakukannya dengan gugup. Alarm berbunyi, semua orang kebingungan, termasuk Jude, istri Christian. Setelah alarm berbunyi, terjadi guncangan keras, dan mereka menyadari bahwa itu pertanda tsunami, dan mereka hanya punya waktu 10 menit untuk menyelamatkan diri. Jude berusaha mengevakuasi tamu hotel menuju bus wisata yang akan menuju daerah tinggi. Christian menelpon Jude dan berkata akan menjemputnya, tetapi Jude menolak. Ia meminta Christian bersama Julia menuju tempat tinggi segera mungkin, sedangkan dirinya dan Sondre akan menyelamatkan diri dengan menggunakan bus wisata hotel. Ketika bus sudah siap dan tamu hotel sudah naik ke bus, Jude menyadari bahwa Sondre tidak ada di rombongan. Ia mencari Sondre dan tidak menghiraukan panggilan kru lainnya yang meminta ia naik. Philip dan Maria, mereka adalah tamu hotel, tergerak untuk membantu Jude mencari Sondre. Ternyata, Sondre ada di koridor bawah sedang bermain skateboard sambil menggunakan earphone. Jude segera menarik Sondre, membawanya keluar. Akan tetapi, ombak setinggi 80 meter sudah ada sekian meter di depan mereka. Jude dan 3 orang lainnya ini berlari menuju bawah tanah, menuju ruangan yang kedap yang tidak dapat dimasuki oleh air. Akibat arus air yang sangat kuat, Maria terhanyut. Philip berusaha menolongnya, akan tetapi tidak mampu berbuat apa-apa karena ia harus segera menutup pintu ruangan kedap itu agar air tidak masuk. Di lain sisi, terjadi kemacetan di jalan menuju daerah tinggi yang dituju Christian dan Julia. Christian melihat waktu yang tersisa hanya 4 menit sebelum ombak datang. Christian pun berlari sembari mengajak orang-orang lainnya termasuk tetangganya Thomas dan putrinya untuk berlari dan tidak menunggu di mobil. Ketika hendak berlari, istri Thomas terjepit di antara mobil. Christian yang sudah melihat ombak dari kejauhan meminta Thomas mengajak putrinya dan Julia untuk berlari sekencang yang mereka bisa, sedangkan Christian akan berusaha menyelamatkan istri Thomas. Christian berhasil menyelamatkan istri Thomas, akan tetapi sangat terlambat bagi mereka untuk berlari. Karenanya, Christian dan istri Thomas memutuskan masuk ke sebuah mobil dan memasang seat belt erat supaya bisa berpegangan ketika ombak menerjang dan menunggu ombak sambil bersiap menarik napas panjang. Entah sudah berapa lama waktu berjalan, Christian tersadar dan mendapati mobil dalam posisi terbalik. Air telah surut, ia mendapati istri Thomas telah meninggal di sebelahnya. Christian segera keluar dari mobil dan mendapati lingkungannya sudah luluh lantah, tak karuan akibat terjangan ombak. Christian segera menuju ketinggian untuk mencari keberadaan Julia. Ia memanggil-manggil Julia dan akhirnya Julia menyaut. Julia selamat mencapai ketinggian bersama Thomas dan putrinya. Thomas yang menyadari kedatangan Christian sendirian seolah mengerti apa yang terjadi dan hanya terdiam dengan pandangan kosong.
Christian segera mencari handphone dan bertanya-tanya apakah bus wisata istrinya selamat atau tidak. Di sanalah Christian mendapat kabar bahwa tidak ada bus wisata yang sampai di ketinggian manapun. Christian meminta Julia bersama Thomas karena ia akan mencari Sondre dan Jude. Di sepanjang perjalanan, Christian mendapati kota sudah berantakan. Dia menemukan sebuah bus dan mendapati seluruh isinya tewas. Akan tetapi, tidak ada Jude dan Sondre di sana. Christian segera menuju hotel. Di sana ia berteriak-teriak tak menemukan siapapun. Hingga akhirnya Christian memukul sebuah besi yang didengar oleh Jude dan Sondre. Dalam situasi nyaris tenggelam karena air telah masuk ke dalam ruangan kedap yang dimasuki Jude dan Sondre. Di sini Philip sudah mati karena ia panik ketika air masuk dan berusaha menenggelamkan yang lainnya karena ia tidak ingin mati sendiri. Nah, akhirnya Jude terpaksa menenggelamkan Philip. Jude membalas suara besi Christian dengan memukul atap ruangan dengan besi. Sinyal itu diterima Christian dan ia menyadari bahwa ada seseorang di ruangan bawah. Dalam situasi ini, ruangan bawah merupakan daerah yang masih tergenang air tinggi. Christian akhirnya berenang dan membuka setiap pintu yang tertutup. Di sana ia menemukan Jude. Jude memberi kode bahwa ia bersama Sondre. Jude pun keluar ruangan bawah, sedangkan Christian mencari Sondre ke dalam ruangan. Sondre senang tapi ketakutan melihat ayahnya. Ia merasa tak mampu lagi bertahan, tetapi Christian meyakinkan Sondre. Akhirnya, Sondre berusaha yakin dan mengikuti ayahnya berenang menuju ke luar ruangan bawah. Akan tetapi, di tengah perjalanan berenang, Sondre kehabisan napas. Christian menyadari hal itu, segera membagi nafasnya kepada putranya, dan meminta Sondre untuk segera berenang. Sondre sampai ke tempat ibunya. Ibunya bertanya, "Di mana ayahnya?" Sondre menjawab, "Di belakang." Jude menyadari Christian pasti kehabisan nafas, karena ia tidak ada di belakang Sondre. Ia segera berenang menyusul dan membawa Christian keluar. Jude berusaha memberi nafas buatan dan memompa dada Christian berulang kali. Akan tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya Jude menyerah dan menutup mata Christian yang ia yakini sudah meninggal. Sondre tidak terima akan hal itu. Ia berteriak sambil memberikan nafas buatan dan memompa dada ayahnya dengan sangat cepat. Hingga akhirnya Christian memuntahkan air yang memenuhi perutnya. Mereka pun berpelukan dan selamat. Pertolongan medis dan bantuan tsunami telah tiba di tempat ketinggian tempat Julia dan Thomas berada. Di sana, Julia memperhatikan setiap helikopter yang datang dan berharap itu ayahnya dan keluarganya yang datang. Hingga akhirnya, di balik helikopter terakhir, Christian, Jude, dan Sondre terlihat berjalan berdampingan. Julia berlari menuju mereka dan disambut pelukan hangat ibunya, yaitu Jude. Nah guys, begitulah alur cerita dari film The Wave. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Saran dari aku sih, kalian tonton sendiri filmnya karena film ini merupakan salah satu rekomendasi film bagus bertema bencana buat kalian. Dan bagi kalian yang udah nonton tapi ngerasa alur cerita yang aku ceritakan salah atau berbeda, kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya untuk mengkoreksi alur ceritanya. Dan sekian dari aku, thank you for watching and see you. Have a nice day everyone.